Oke, siap. Terima kasih Mas William. Apa? Kesurupan bikin TikTok kita. Itu lagi zaman bikin TikTok ya, awal-awal TikTok. Oke. Apa ya, mungkin lebih ke tempat-tempatnya kali ya. Set-setnya tuh menurut aku bener-bener beda atmosfernya, yang bikin badan tuh kayak jadi ngerasa kayak gak enak gitu, risih, gelisah itu kali ya, sama nuansa iya. Yang pas rumahnya Nenek Wong itu, gue namanya jelas ya. Ternyata emang pengap ternyata. Ini emang setnya mendukung ya. Setnya mendukung kita untuk situasi. bisa, iya betul. Jadi itu kayak lokasi kremasi aja tuh tempat kremasi beneran tuh, kayak api kremasinya tuh api kremasi beneran. Jadi dari pas kita syuting tuh ya tuh memang masih ada prosesi kan di tempat lain gitu. Wow. Hari sebelumnya juga itu kan sibuk ya. Ya. Dan ternyata banyak juga orang meninggal tiap hari, gue baru tahu pas lagi syuting di situ. Dan itu kan ada debu ya, ada abu. Oke, terima kasih. Sekarang kita minta untuk berdiri. Dia sangat keras untuk film ini. Semoga penonton bisa menikmati. Semoga ini bisa menjadi film yang membawa angin segar di perfilman Indonesia, khususnya buat film horor. Dan apa lagi ya? Ada yang mau ditambahin? Jangan spoiler teman-teman ya. Yes. Minta bantuannya. Itu yang paling biar penting. mereka ikut merasakan juga untuk first time nonton film ini. Makasih banyak. Dan Makasih yang banyak. belum merasa kayak udah ngerti banget nih atau belum merasa teorinya tuh valid, nonton lagi dan mungkin bisa jadi discussion gitu loh. Keluar sih yakin, pas diskusi jadi ragu sendiri. Iya nggak ya gitu. Ya ini tipe film yang makin ditonton makin asik. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Tatiana dan Reval mewakili para pemain. Mas Timo yang ini Abu-abu kayak lu tahu kan kalau Iya. di tempat berdebu terus hidung lu mulai ini. Iya. Ini abu debu atau ambil jenazah. Jadi waktu itu kru-kru kira kasih makanannya sei sapi padahal bukan ya. pertama itu gue udah nonton film, walaupun gue lupa judulnya, film pertama ya Tatiana yang kayak dia ada yang ibu-ibu tua masuk ke diri lo tuh, gue emang ngeliat memang Sweet 20. Iya itu Sweet 20. Jadi gue memang ada beberapa tuh kayak memang udah ada target lah ya, pas kita nulis itu kita udah mulai ngebayang-bayangin kan siapa gitu yang akan peranin dan lain-lain. Dan for sure muka-muka yang fresh yang belum pernah terjun ke emosi-emosi sekarang ini ya, kayak buat genre film horor. Nah gitu, begitu ketemu sama Tatiana, ngobrol, dia baca skrip, kita diskusi, itu langsung memang cocok sih. Dan begitu pula dengan Reval Hadi gitu, pas ketemu sama dia kan gak semua orang mau ya ikutin journey kita nih, kita mau berusaha memahami ceritanya apa, karakter gue apa, gue harus kemana dan lain-lain. Itu sih salah satu pertimbangan yang paling penting buat gue tuh ketemu sama semua cast yang di sini adalah kayak sama Budayu juga, adalah kita paham betul apa yang menurut gue nggak ada sebuah peran yang terlalu kecil, semua itu bagian dari kayak clockwork yang penting banget gitu, yang paling kecil pun tuh penting banget untuk menceritakan cerita ini. Nah begitu ketemu sama assemble cast ini, semua mereka paham betul apa yang harus kita lakukan, kita mau menuju kemana, ya udah ayo on board kita syuting. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Mas William. Itu dia jawabannya. Ya layer emosi yang menurut aku nggak pernah bisa diakses sebelumnya. Karena kan biasanya cuman ya hari-hari aja gitu kan. Maksudnya implementasinya ke kehidupan tuh lebih ke emotional baggage-nya gitu. Cuma kalau di sini terrify-nya yang dibawa, terus punya apa ya, cowok yang posesif tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau dia itu seperti itu gitu. Jadi Di dalam ya. siapa di sini yang posesif? Jadi seperti itu sih, pengalaman yang sangat menarik dan ya semoga banyak yang suka. Common, jadi nggak spesifik ke situ. Tapi untuk treatment di film ini tuh karena gue nggak mau mengada-ngada kan, gue harus secara visual tuh ngangkat yang gue familiar lah. Jadi seperti yang teman-teman lihat, itu lebih kayak ada segi Asian-nya tuh lebih kental gitu. Tapi kalau perempuan bergaun merahnya Kita mengangkat suatu urban legend yang kayaknya belum diangkat di film Indonesia yang lain juga gitu. Dan karena banyak banget tantangan juga yang menurut aku penting gitu untuk seorang aktor dan aktris kayak selalu mengasah kemampuan aktingnya dengan berani mengambil peran-peran di luar zona nyamannya gitu. Iya, terima kasih Tatiana. Kalau Reval Hadi sendiri gimana? Udah diambil semua Tata. Kurang lebih sama. Terus mungkin ya karena udah hidup realitanya horor, jadi cobain aja udah genre horor gitu. Meskipun awalnya deg-degan,
wah bisa lah ya gue gini dengan karakter yang seperti ini gitu, dengan wah treatment kamera yang luar biasa, jam syuting yang luar biasa gitu, berdarah-darah sih, cuman Ternyata paling melo dia. Cuma bisa ngeliat instastory, ya masih syuting gue kelar gitu. Udah dari dulu. Tapi somehow itu pengalaman yang menurut gue sangat-sangat menarik sih. Karena kan sempat ada film juga yang seperti itu ya. Ya. Dan pas aku mengalaminya sendiri, ternyata itu bukan proses yang mudah. Butuh beberapa kali rehearsal untuk bisa mencapai di, aku nggak tahu karena aku pun juga belum nonton hasilnya seperti apa, cuman semoga baik dan semoga bagus. Cuman emang prosesnya emang mesti effort untuk diri sendiri sampai akhirnya terus bisa sendiri melakukan itulah, ngerti nggak sih, diseret sampai atas, Iya. kayak nyekek diri sendiri segala macam gitu. Terus sih. Seru ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Jordi. awal pengembangan karakter tuh kita emang lumayan brainstorm ya, gimana ngebawanya, terus mau dibikin seperti apa. Jadi memang Putra memang orang yang Pak Will sendiri, ini kan film bergenre horror plot twist. Nah, ada scene yang menarik mengenai si Ibu Kara ini tiba-tiba ketemu si nenek. Nah, apakah itu nanti akan diulas di film selanjutnya? Nah, yang kedua Itu ya. Iya, jadi itu take pertama, dia lari kayak ketakutan beneran sampai akhirnya jatuh beneran. Dan itu yang diambil akhirnya setelah 5 take, kayaknya ini paling bagus deh tadi. Yang satu Tapi gimana, boleh ceritain dong Sofa, gimana serunya syuting barengan sama Beto, karena menantang juga adegan-adegan yang diperankan oleh Beto ini. Seru sih, kayak teman-teman lihat kayak pas adegan dia sama kakaknya gitu, dia bisa lembut, dia bisa tetap kayak anak kecil yang butuh ada kakaknya, tapi pas dia lagi nyablak sama tetangganya kerasnya itu dia tetap bisa gitu kan. Seru lah ngeliat si Bento, dan Bento tuh natural banget sih pas kita ngeliat dia, kita dari reading apa dia bisa lah berubah-ubah di setiap sini. Yes, dan sangat luar biasa hasilnya. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman media. Satu yang luar biasa itu makeup untuk prostetik yang ada di dalam film. Nah, ini boleh ceritain dong ke teman-teman media gimana prosesnya dan seberapa apa secara teknisnya, Bunda Ayu, silakan. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton tadi, dan mohon promonya sebanyak-banyaknya teman-teman media dan jangan spoiler. Terus kembali ke tadi pertanyaannya. Ini adalah film yang paling berat buat saya secara mental dan fisik, berat banget banget. Bagaimana kita Dia pengen cerita, dia selama ngegantung dia nggak boleh di antara take, dia nggak boleh break, harus Jadi selama break ini bagaimana badan saya itu harus diprostetik 50%, dan bagaimana wajah segala macam itu harus manis sih tapi hitam gitu kan. Terus bagaimana mata saya tuh kalau sedang tidak take saya merem. Karena apa? Menghemat energi, perih matanya. Kalau take baru saya mulai. Ini softline itu tidak soft. Udah tebel, gede, bulatannya tuh segede bundaran hati gitu. Luar biasa, pokoknya paling. Saya disiksa oleh Timo dan Will, sampai dubbing pun disiksa. Tapi hitam manis maksudnya apa tuh, Bu? Saya kira oval loh maksudnya. Jadi ini perjuangan yang sangat luar biasa untuk di Perempuan Bergaun Merah ya, Bunda Ayu ya. Dan Belum ada satu scene tadi malunya ya kan? nah, itu yang luar biasa juga. Jadi emang banyak hal yang di luar biasa di sini dari teman-teman pemain ya, Ibu Dayu ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ibu Dayu. Terima kasih. Kita ke sebelah kanan saya dulu nih, ada Bento atau berperan sebagai Arya. Lo tepuk tangan dong. Pelan-pelan adegan yang juga buat teman-teman nih ketawa dengan adegan yang kamu lakukan juga di situ. Tuh gimana saat pertama kali ditawarin mungkin sama Om Will atau sama Om Timo untuk berada di Perempuan Bergaun Merah ini, dan akhirnya proses syutingnya semenyenangkan apa, Bento? Silakan. Jangan somasi. Silakan. Itu di peran doang, Om. Silakan, Bento.
seru juga pas masuknya udah di tengah itu takut beneran. Ada takut beneran ya? Saat adegan yang mana tuh kan tadi teman-teman kakak-kakak media di sini udah pada nonton. Yang mana yang paling takut sama Bento? Pas dikejar. Iya, kita juga ikut takut. Nggak cuma kamu, kita pas takut. Wah, kaget juga. Tapi menyenangkan ya syuting sama Kak Wil, kakak-kakak yang lain di sini. Sedang ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bento. Itu adegan yang dikejar. Ya seperti yang mungkin tadi kalian udah lihat, kita semua di sini bekerja sangat keras. Mas Will kayak menuntut kita semua untuk push ourselves to the limit gitu, or even more than that. Dan semoga itu tadi bisa terlihat di filmnya. Yes, itu kalau di part-part yang paling sulit, dramanya, actionnya apa di dalam air? Semuanya sulit. Semuanya sih. sulit ya. Tapi bagian di dalam air itu lumayan sih, karena ternyata panik gitu ada di bawah air. Biarpun aku orangnya sebenarnya suka berenang gitu, tapi untungnya kita sebelum syuting udah ada workshop dulu sama divers. Dan pada saat syuting pun ditemenin juga sama tim divers yang memastikan semuanya dilakukan dengan sangat aman dan nyaman sampai akhirnya bisa. Dan puas banget sih rasanya ketika udah melalui syuting bagian itu. Tepuk tangan dong untuk Tatiana. Oke, kita ke Reval Hadi. Dan semoga sih banyak yang suka ya, karena gue juga deg-degan nih pengen banget nonton hasilnya. Siap, terima kasih Reval Hadi. Kita sekarang ke Ibu Dayu dulu. Ibu Dayu, boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Dayu. Ya nih, kalau saya sih menyimpulkannya ada tapi saya beda menjawab. Kita ngerasa kayak ikut sebel akhirnya dengan karakter yang lo perankan di sini. Silakan Reval Hadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pengen aja sebenarnya sama teman-teman ya. Iya. Cuman ya alhamdulillah akhirnya keluar dari zona nyaman. Akhirnya mau benar-benar dari awal saat baca skrip pun tuh kita kayak nggak bisa mikirin ini bakal kayak apa gitu. Dan ternyata pas udah punya waktu yang cukup banyak, dari awal dikasih latihan yang luar biasa. Untungnya Mas Will juga orangnya kayak temen juga gitu, director tapi temen, jadinya kita nggak merasa bener-bener yang terbebani gitu. Dan ya di sini nggak cuman gue biasa drama, ini pengalaman yang menurut gue luar biasa, nggak terlupakan gitu. Yang banyak scene yang malam-malam yang gue sama Tata tuh kayak wah udah nggak tahu lagi cara ngekspresiin ya, saking memang bener-bener intens banget gitu. Didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gue gila sih gitu. Jadi first